dari dari eh, terlentang kan ya, dia langsung duduk kayak gitu. Orang-orang pada lari lah keluar. Iyalah, Semuanya juga ngikutan lari keluar. Ada apa? Itu jenazahnya, malahan imamnya sendiri lari. Allahu Akbar. Kan nggak ada ruku, nggak ada apa. Itu kan ada imam, ada makmumnya juga yang nyolatin. Dia pada lari semua keluar. Karena pas sholat itu si kondisi jenazahnya duduk. Dari terlentang kan ya, dia langsung duduk kayak gitu. Orang-orang pada lari lah keluar. iyalah. Semuanya juga ngikutan lari keluar. Ada apa? Itu jenazahnya, malahan imamnya sendiri lari. Pokoknya semuanya itu ngebayanginnya jenazahnya duduk. Tapi orang yang lagi diem di situ gitu ya, enggak ngelihat jenazahnya duduk. Oh, beda sudut pandang. Beda sudut pandangnya. Nah, kondisi di sana itu di halaman tuh banyak orang yang lagi nungguin lah, nyemil, ngerokok, ngopi gitu. Orang-orang yang lagi di luar itu dia nggak percaya. Dia juga ngambil wudhu. Nah, proses ngambil wudhu bang aneh lah bang. Kan ke kamar mandi, dia mau ngambil wudhu dari keran air, dia udah dibukain kerannya nutup sendiri. Ini kesaksian dari yang mau nyolatin ya. Si kerannya ngebuka, air udah ngalir gitu, tapi kerannya kerak ngetutup sendiri gitu. Dia nggak lari nggak apa, ya mungkin error atau apa. Terus dia yang nggak percaya ya, mereka yang di luar ini nyolatin juga. Lagi nyolatin, Allahu Akbar, langsung lari keluar. Dan si jenazahnya juga bener duduk. Tapi orang yang ada di sekitar situ yang lagi ngelihat, lagi baca Yasin juga tetap, jenazahnya masih tetap tiduran. Dan yang Yasin tetap nggak selesai bacanya. Nggak ada, meskipun ustadz, meskipun apa gitu yang di sana, semua orang baca Yasin itu nggak sampai ending, nggak sampai selesai. Kentut. Iya. Soalnya kan kalau misalkan kentut itu kan sudah batal kan gitu. Saya belum cerita tentang suaminya ya. Suaminya tetap di kamar. Di kamar, ya ikut ke kamar orang tua saya. Diam di sana, dia tidur. Seperti nggak ada apa-apa. Iya. Dia nggak baca Yasin, nggak berbaur sama orang-orang. Ini suaminya ini bukan orang sini ya, dia orang seberang ya. Iya. Dia nggak mau baca apa, dia cuma tidur aja. Nanti kalau misalkan makamin, mau nggak makamin, bangunin saya. Dia nggak sholat, nggak apa. Nah, udahlah, ini proses pemakaman ya bang ya. Kalau Wanisa waktu dulu di gotong itu bener-bener ringan, sama bapak saya, sama kakek saya, semuanya orang di situ bener-bener ringan. Ini pas ngegotong dengan kondisi, ini kondisinya masih tetap bang di sini, janinnya masih tetap di samping. Waktu kemarin saya kan jenazah ringan, nggak ada beban, nggak ada apa, proses lancar. Ini waktu tehkinan. Waktu tehkinan karena kondisi janinnya di samping, di kiri, nggak bisa didorong, ya udah mengkamin seadanya aja. Dengan kondisi seperti itu ya? Betul. Berarti itu semalaman Yasin terus? Yasin nggak ada yang selesai. Nggak ada yang selesai. Sholat juga pada kabur. Sholat pada kabur. Pokoknya banyak cerita yang nggak enak lah gitu. Terus ini proses pemakaman, dibangunin lah suaminya sama bapak saya. Bapak saya kan benar-benar, bapak saya tuh emosi, nakal, emosi, mau dipukul tadinya, cuman keadaan kayak gini kan nggak enak lah. Kondisi seperti ini, istri kamu tuh seperti itu loh sekarang. Pokoknya yaudah makamin aja lah gitu. Nah, si suaminya dibangunin, nggak ke air nggak apa, pokoknya kondisinya bang, ini kata bapak saya, kondisi suaminya itu bau badan, tapi bukan bau bangkai, bau badan. Itu istri kamu tuh mau dimakamin, ya udah ayo dimakamin lah. Diangkat lah sama bapak saya. Bapak saya tuh binaraga bang, wow gede badannya, tinggi lagi. Kakaknya juga, saya juga sama, berat bang itu, sama di samping kiri 4, di kanan 4. Jadi keangkat, cuman ke kiri ke kanan. Jadi olengnya pas mau masukin ambulan, si jenazahnya ini kan ada keranda penutup keranda kan,
Ya, kurung batang ya. Dulu tuh pakai bambu, belum kayak sekarang, Belum besi. belum besi. Nah ini kerandanya tuh keluar, diangkat kan ke atasnya dulu, dulu mau diangkat ke ambulan, kerandanya keluar. Kalau misalkan badannya itu nggak berat, pasti ketahan lah sama kurung batang itu. Iya. Ini tobros bang, Jebol kurung batangnya. jebol. Nah di situ aneh, bener-bener aneh. Nah di situ ya udah katanya ya baca apa kayak nggak mempan. Berarti itu pocong, jenazah udah dipocongin keluar gitu keluar. Kakinya yang keluar. Ya elah. Kan si kurung batang itu kalau misalkan jebol itu kan ada yang apa sih tajam kayak gitu. Kan di kiri kan jalannya di kiri bang. Iya nyangkut dong. Nyangkut bang. Iya benar nyangkut. Keluar di situ. Terus kata suaminya apa? Udah seadanya aja. Ini hak saya, ini istri saya. Terus kan kata nenek saya, udah mandiin lagi, ganti kafannya. Oh nenek minta mandiin lagi, kafanin lagi. Kan karena ada darah, darahnya. enggak seadanya aja. Itu suaminya, aduh ampun. Terus kata nenek saya, ya udahlah haknya dia. Iya. Kita makamin lah ke sana. Iya terserah suami sih. Ya, nah di makamin ini cerita dari Mang Ena ya. Mang Ena tuh penggali kubur keluarga. Iya. Itu benar, ini kayak bener-bener kayak di film-film Hidayah kayak gitu bang. Dulu kalau Wanisa itu bener-bener empuk si tanahnya. Ini dekat kan sama Wanisa. Ini beneran tanahnya bukan nggak ada air, nggak ada apa, cuman batu semua. Ya, kalau misalkan batu kayak gitu, cuman kata si Mang Ena baru sekarang seumur hidup katanya ngegali makam yang banyak batu kayak gini. Jadi dia ngegali makam batu, angkat lagi katanya, angkat lagi batunya, gali lagi makam, tapi beres seukuran itu. Proses pemakaman lah. Terus kata si Mang, ini kok kayak gini katanya, apa sih darah kayak gini, gantilah makam, ganti kain kafannya dulu. Nggak usah kata dia, kata suaminya tuh nggak usah, udah makamin aja, kamu makamin. Ya udah kita makamin aja. Berdoalah di situ, kita berdoa juga udah nggak enak loh di situ, pengen cepet, kata keluarga saya pengen cepet udah pengen ke rumah. Udahlah pulang ke rumah. Ini si suaminya ini ya udah diajak ya, niat nenek saya tuh baik, pengen ngajak suaminya ini naik mobil, jangan jalan kaki, kan jauh jalan kaki. Nggak usah, saya jalan kaki aja. Nah itu kita nggak mau, tadinya mau ngadain tahlil, tapi kata suaminya nggak usah tahlilin katanya gitu. Bukan masalah uang, tapi saya nggak mau katanya gitu. Beberapa hari setelah itu ada tersirat, ada berita itu nggak sebelum 7 hari lah, ada berita dari warga kalau misalkan ada bau menyengat di rumah si Tehinan ini. Bau menyengat yang kayak bau mayat kayak gitu. Dari rumahnya ya? Dari rumah Tehinan. Soalnya kan padat penduduk bang, jadi masuk ke gang lagi, padat penduduk. Larilah, pasti kalau ada apa-apa sama keluarga yang nyangkut paut keluarga nenek saya, pasti langsung ke kakek. Laporlah, kita semua ke sana bang. Nyampe ke sana, bapak saya ngeliat di plafon, ngeliat tuh si Agus lagi pokoknya kayak ketakutan kayak gitu, jongkok sambil ketakutan, nggak pakai baju bang, pakai celana kolor doang. Agus ini suaminya si Agusnya kita sebut si Agus tuh namanya suaminya Tekinan ya. Itu si Agus katanya si Agus ketakutan, didobrak lah sama kakek, bener. Baunya bang kayak bau kotoran, bau bangkai, kotoran atau apa, segala jenis bau itu. Dari badan dia? Bau. Dari rumah itu. Dari rumahnya? Dan ngelihat apa? Ada sajen. Ada sajen, terus ada ayam. Ayam yang udah dibersihin, tapi udah hijau kayak gitu. Ih, kayak tiren, ayam tiren kayak gitu. Busuk ya? Wah, ada busuknya itu. Baunya dari situ. Ya, dari situ. Nah, si Agus ini ternyata si Agusnya lagi ketawa bang, bukan ketakutan. Jadi lagi gini, ini benar-benar saya juga masih keinget cerita kakek saya. Lagi gini keinget, lagi senyum. Terus dia pakai bahasa Jawa bang, maaf ya, bukan menjelaskan apa-apa ya.
karena dia berasal dari sana ya gitu. Dia pakai bahasa Jawa, cuman dengan artinya kalau bahasa Indonesia, kalian mau apa ke sini katanya? Kalian mau apa ke sini? Istri saya udah mati, gitu. Terus Nisa udah mati, Nisa tua saya. Nisa udah mati. Target saya cuman yang belum mati itu mama saya. Wow. Dan saya, dan ternyata saya ditargetin bang untuk meninggal. Nah di situ kan kakek saya, wah bener-bener marah, dipukul sama kakek saya itu, pukulan TNI, tahu kan bang? Dia kuat, pukul kuat. Bapak saya sama saya, udah katanya. Di situ ternyata dia gila. Oh, udah nggak waras. Nggak waras itu, nggak pakai baju, nggak pakai apa, udah nggak waras. Dibajuin juga nggak mau, pokoknya dikainin, ditaliin bang, dibawa ke rumah saya. Itu otomatis warga-warga kan ngikutan, kan halaman saya di belakang kan ada sumur, ada itu, ditaliin lah di situ dia. Pokoknya ngomong nggak aturan, pokok ketawa lah kayak gitu, wah kayak gitu ketawa. Nah di situ bapak saya balik lagi tuh sama kakak saya ke rumah itu. Pas ngelihat sajennya itu, ternyata di situ ada, benar depannya mah sampul Al-Quran, tapi di dalamnya tuh nggak ada bacaan Al-Quran, Arab gundul kayak gitu, seperti kayak gitulah. Terus si ayamnya ini benar-benar biru. Bapak saya tuh nggak ingat muka si Kinan ini ternyata warnanya hampir sama pas ditemuin dengan warna ayam ini gitu. Ayam itu tuh bang, ayam yang benar-benar udah bangkai kayak gitu kan. Iya. Nah dimasukin lah di packing tuh sama kakek saya, kena kain, mau dibakar dan sebagian ada yang dikubur. Terus sudah itu pas kakek saya ngebakar kayak gitu, datanglah orang rumah, ART gitu, ya asisten ke rumah, ke kakek saya, Pak, itu katanya Dan Ades katanya gitu. Ades kenapa? Emang kenapa? Langsunglah kakek saya balik lagi ke rumah lagi kan, nggak terlalu jauh kan bang. Ternyata di situ nafas saya kan udah kayak nggak ada, udah lemah bang. Nafas saya waktu umur 6 bulan itu dilarikanlah ke rumah sakit. Nah di situ benar-benar kacau, kondisi kacau. Ditambah lagi malamnya Mak yang makam itu datang ke rumah dan nyeritain banyak kejadian di TPU bang. Pas si Kinan ini udah dimakamin. Oke, ini posisi Mang Ades sudah di rumah sakit. Di rumah sakit ya. Ya, terus Mang Na datang nih. Malamnya datang. Oke, nyeritain. Nah, yang di rumah sakit itu ibu saya yang nungguin, terus sama nenek saya. Terus yang di rumah bapak ya adalah orang rumah sama asisten kayak gitu. Jadi saya ceritain kondisi rumah sakit dulu ya bang. Di rumah sakit ini ada kejadian yang aneh. Oke. Ternyata saya tidak ada penyakit apapun kata dokter. Terus cuman pakai bantuan pernafasan aja. Pada malam harinya itu mama saya masih terjaga lagi baca Al-Quran kayak gitu. Nenek saya tidur. Si ranjang saya ada yang kayak ngedorong-dorongin kayak gitu bang. Jadi si ranjang itu digerakin kayak orang maju mundur. Otomatis ibu saya ngeliat lah, ngebangunin. Mama, itu lihat ranjang. Nenek saya kan orangnya kan bener-bener itu baca ayat kursi, baca apa dengan lantangnya. Itu teriak loh. Kalau misalkan otomatis kalau misalkan ya teriakan itu benar-benar kedengar sama keluar, pastilah banyak yang datang atau suster atau apa. Tapi nggak ada bang, nggak ada. Nenek saya baca baca ayat kursi, baca apa, itunya masih gerak-gerak kayak gitu tetap. Malahan yang tadinya ke depan ke belakang itu muter. Tapi nggak cepat muternya, pelan-pelan muter kayak gitu. Ada tas B kan, nenek saya bawa tas B, dicantelin lah tas B di kiri dan kanan. Itu ditahan juga pun, bang tetap gerak, ditahan juga, tetap gerak kayak gitu, maju mundur, pakailah tas B di situ, dan lambat laun berhenti.
nenek saya langsung ke ruangan suster, ruangan penjaga atau apalah gitu. Diceritain lah nenek saya kayak gitu. Ya pada ketawa lah suster kayak gitu, mana mungkin bu katanya gitu. Dan tadi juga nggak ada suara-suara ibu kok jerit-jerit atau baca Al-Quran. Logikanya bang, kalau misalkan bener nenek saya baca dengan lantang gitu ya, pasti kedenger lah gitu. Iyalah. Nah di situ nenek saya marah lah, nggak digubris. Ya udah ibu baca aja lah kayak gini katanya gitu, kata suster itu. Nah ini sekarang ke rumah nih bang, Mangna datang terus nyeritain ke kakek bahwa di TPU itu banyak kejadian setelah Kinan meninggal. Ini hari pertama ya, malam kedua berarti malam kedua si Kinan ini dimakamin. Ini sore hari, tahu Sandekala, kalau orang Sunda sih bilang Sarnekala. Jadi dari jam asar ke jam maghrib ya, kita ceritain kondisi TPU. Ini TPU besar di Bandung Tengah, dekat-dekat Pajajaran lah. Nah di situ TPU itu nyatu sama pemukiman warga, jadi nggak ada pembatasnya bang, nggak ada pembatasnya. Nah ini kata tukang sayur. Jadi ada dua warung, satunya kios Mangna, dia jualan sembako. Nah yang satu lagi jualan sayur, tapi dipisah gitu. Ini kata tukang sayur nih. Sekitar jam 5-an ada perempuan yang beli sayur ke situ dengan nominal uang yang pas beli untuk sayuran. Bu beli katanya gitu, tapi dengan bahasa yang netral, maksudnya bahasa yang datar. Nadanya datar gitu. Bu beli sayur ini. Dikresekin lah, dikasih lah uang gitu. Normal, uang biasa gitu, dimasukin lah uangnya. Pergilah si wanita ini pergi. Pas ngelihat ya otomatis kan tukang sayur itu ngelihat dari belakang ngelihat itu nggak ada kakinya bang. Kalau misalkan orang jalan kaki pasti ada gerakan gestur tubuh kan. Ini nggak ada, kayak orang yang kayak gitu aja. Dan yang lebih edan ya, ini lebih edannya si orang itu masuk ke makam. Pas ngelihat makamnya yaitu si Kinan. Makam Kinan. Masuk ke situ. Udah, itu hari pertama. Hari keduanya dia beli sembako ke warung. Ini warung ini tuh udah ceritain ke si istrinya Mangna, yang warung sembako itu istrinya Mangna. Ceritain itu si arwahnya si Kinan katanya kemarin beli ke sini. Ya istrinya Mangna ya percaya waktu itu percaya. Karena kan keluarganya Mangna sama keluarga saya kan dekat kan. Dia tahu, tapi nggak ngeh si Kinan itu meninggal. Dia beli sembako. Dia beli sama jamnya bang, jam 5 sore. Pas mau maghrib. Beli, terus ngelayang kayak gitu dan masuk juga. Larilah ke rumah, kan rumahnya nggak jauh kan, cuma beberapa meter, langsung bilang ke Mangna. Aduh katanya ini benar nih, si Kinan nih udah benar-benar ngeganggu. Hari ketiganya itu ngegedor-gedor warga bang. Ngegedor-gedor warga di situ. Pokoknya tiap malam ada suara gedor-gedor, dibuka nggak ada. Ke rumah Mangna juga sama. Pastilah kalau misalkan di makam situ suka ada ronda bang, ronda makam kata Mangna. Ada beberapa orang, 4 orang atau 5 orang. Nah ini yang pas ngeronda, ini waktu 2 orang nih, Mangna sama temennya, penggali kubur juga. Malam-malam pas lagi ngerokok, ini nggak ada pos ronda, nggak ada apa, cuma duduk-duduk di nisan-nisan aja kayak gitu, lagi ngerokok, lagi ngopi. Itu ada sosok ketawa di area di atasnya makamnya si Kinan ini. Pas ngelihat ke atas, ini semuanya langsung berdiri dari keadaan duduk, langsung berdiri semuanya ke atas, ngelihat ke atas gitu. Ternyata benar itu muka si Kinan, kata Mangna ya, muka si Kinan dengan muka yang biru, terus rambutnya acak-acakan, dan ini ada di samping sini bang. Bajunya putih, takanya bener-bener ngalir dari area kiri sambil ngegendong bayi. Aduh. Tapi itu kata Mangna itu bukan bayi bang,
kayak bayi tapi bukan bayi gitu, kayak bukan orang gitu. Nah si Mang Nay ini lari ke sana. Cuman si temannya ini kan dia nggak nge-freeze kayak gitu, ngelihat ke atas kayak gini. Si Mang Nay lari ke rumah, dia lupa, temennya mana? Dia balik lagi lah ke situ. Ayo katanya gitu. Tapi si sosok si Kinan ini di atas masih ada, Bang. Nggak hilang ya? Nggak hilang. Balik lagi. Nah pas si temannya ini pas ngelihat kayak gini dia kerasukan. Dan si sosok ini udah nggak ada. Dia kerasukan, kayak perempuan, bener-bener kayak perempuan. Bayi saya pokoknya kayak gitu.